Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan Hingga sore, kasus COVID-19 di Indonesia bertambah 1.000. Positif corona di Indonesia, kasus pertama corona di Indonesia ini diumumkan. Corona jenis baru yang berada di Indonesia. Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Ahmad Yuryanto Saya Alphonse pribadi, di sini saya sebagai pendirinya event silat. Jadi event silat itu mungkin salah satu organisasi gitu yang tujuan utamanya itu memajukan pencak silat lah, dari sisi terutama lebih dari sisi digitalnya, dari IT-nya, biar bisa olahraga pencak silat lebih mendunia dan lebih mendapat image yang modern. Kan sebuah kejuaraan yang mungkin bentuknya virtual gitu. Mungkin orang banyak bertanya gitu bahwa sebenarnya apa sih virtual itu. Orang karena taunya kejuaraan silat itu pertandingan, selalu ada orang yang bertanding, dua pihak gitu, sudut merah dan sudut biru. Tapi mungkin kita untuk menyelenggarakan kejuaraan virtual ini ya yang kita adakan saat ini baru untuk dari sisi seninya atau TGR-nya, tunggal gandargu. Jadi karena memang yang memungkinkan setelah kita coba di virtual itu ya baru untuk di tunggal gandargu. Kita menyelenggarakan kejuaraan virtual ini, tujuan utamanya kita nggak ingin generasi penerus pencak silat ini kehilangan momen gitu, kehilangan sarana untuk menunjukkan kehebatannya, menunjukkan hasil latihannya, karena selama masa pandemi mereka tetap latihan gitu di rumah masing-masing. Tapi kan kalau kita latihan terus tapi tidak ada sarana untuk, kita tidak fasilitasi sarana untuk kejuaraannya, akan sedikit berbeda gitu hasilnya dari sisi semangatnya atletnya gitu kan, dari mungkin mereka perlu melakukan benchmark dengan atlet-atlet yang lain gitu. Jadi kalau nggak kita fasilitasin ini ya kurang optimal hasil latihannya gitu. Dan jangan sampai selama COVID yang sampai saat ini udah hampir setahun dan belum tahu sampai kapan yang bisa diselenggarakan kejuaraan offline, itu jadi ada generation gap takutnya gitu. Kita nggak ingin seperti itu. Jadi makanya kita tetap usahakan, tetap kita fasilitasi sebisa kita mungkin, gimana biar mereka bisa dapat benchmark juga dari atlet-atlet yang lain, seperti apa mereka progres latihannya. Mereka bisa bandingkan antara kemampuan mereka dengan atlet yang lain. Jadi berprestasi terus gitu loh terhadap olahraga pencak silat ini sih. Kita sudah cukup pengalaman menyelenggarakan offline. Ketika kita mau bikin suatu kejuaraan yang virtual, yang online, kendalanya lumayan banyak gitu. Jadi persiapannya ini nggak lebih panjang sebenarnya dibandingkan kejuaraan offline gitu. Kalau kejuaraan offline mungkin antara persiapan dengan ke hari kejuaraan itu lebih kayak 60-40 gitu. Jadi 60% porsi persiapan, 40% pas hari kejuaraan. Kalau di virtual ini lebih kayak 80-20. Di persiapannya itu 80%, di penyelenggaraannya mungkin sekitar 20% gitu. Tapi ya ini kendala yang akhirnya kita bisa temukan gitu, solusinya seperti apa yang paling baik. Tadi dengan ada kendala yang dialami tadi, ya kita dapat konsep yang paling cocok seperti apa untuk kita menyelenggarakan kejuaraan virtual gitu. Terus juga kendala yang dialami itu sebenarnya dari sisi pembelajaran juga gitu, karena dari atlet juga kan mereka belum terbiasa gitu kan
konsep virtual ini juga baru diselenggarakan semenjak adanya COVID ini. Jadi kita perlu sosialisasi yang lebih intens gitu dengan para peserta dan pelatih gitu, gimana cara kita menyelenggarakan konsep kejuaraan ini. Nah itu mungkin komunikasi itu juga penting banget gitu, nggak bisa dianggap remeh. Jangan ketika kita menyelenggarakan seperti berasumsi kita menyelenggarakan kejuaraan yang offline gitu. Jadi kita waktu itu juga sering melakukan pertemuan dengan pelatih-pelatih, tentu dengan melalui fasilitas telekonferensi. Jadinya tidak mengumpulkan pelatih ataupun peserta gitu, tapi kita tetap harus sosialisasikan bagaimana caranya, kita kasih tahu bagaimana pengambilan videonya yang baik, terus ada beberapa ketentuan yang harus diikuti dalam proses penyelenggaraan kejuaraan virtual ini. Lebih banyak sih kita komunikasi yang intens itu untuk menyelesaikan kendala yang ada sih gitu. Sebenarnya secara garis besar masih sama, tapi ada sedikit perbedaan tentunya. Proses pendaftaran itu tidak jauh berbeda, masih sama dengan kejuaraan yang offline sebelumnya. Tapi mungkin ada satu proses tambahan, yaitu tadi proses pengiriman video gitu kan. Setelah verifikasi data siapa yang akan mengikuti, terus ada proses pengiriman video yang harus dilakukan oleh peserta. Nah ini kita memang bikin satu fase sendiri untuk buat para peserta mengirimkan video. Jadi tidak langsung ketika hari H kejuaraan itu mereka menyiapkan video, tapi mereka udah menyiapkan video dari hari-hari sebelumnya. Tapi kita tetap menjaga biar unsur kejuaraan ini tetap terjaga, makanya kita ada metodenya juga gitu. Di ketika pengiriman video mereka kita harapkan tidak menyiapkan satu video untuk beberapa kejuaraan sebenarnya. Jadi ketika khusus kejuaraan kita ada beberapa parameter yang harus mereka ikuti, misalnya dengan ada pengucapan kata-kata tertentu yang memang mengidentifikasikan bahwa mereka membuat video ini untuk kejuaraan yang kita selenggarakan. Jadi harapannya mereka tidak menggunakan satu video, tapi terus untuk digunakan untuk beberapa kejuaraan yang dilakukan di kejuaraan virtual gitu. Itu sih perbedaannya. Dan kalau di kejuaraan penyelenggaraannya ada tadi sedikit berbeda tadi karena peserta tidak ada di lokasi gitu. Jadi ya sedikit berbeda, kita harus lebih banyak intens komunikasi di channel-channel yang komunikasi yang sudah kita siapkan gitu kan, melalui grup, melalui sosial media, dan juga melalui konten live yang kita sediakan gitu. Jadi memang alurnya agak sedikit berbeda. Kalau di offline juga biasanya kita masalah medali, sertifikat itu diselesaikan semua di hari kejuaraan. Nah ini untuk medali dan sertifikat nanti penyelesaiannya pos dari kejuaraannya selesai, baru kita akan menyelesaikan masalah medali dan sertifikatnya gitu. Untuk penilaiannya, kalau di kejuaraan offline mungkin kan masih ada beberapa yang menggunakan masih sistem manual, tapi kalau kita kan sudah mulai menggunakan sistem digital, penilaiannya melalui digital. Sebenarnya ada sedikit perbedaan gitu, tapi perbedaannya mungkin nggak terlalu jauh gitu. Kalau di offline itu kita memang bikin setup kayak servernya itu di offline ketika waktu hari H. Nah, tapi di online ini sebenarnya ada dua versi sih yang bisa kita gunakan. Jika memang wasit jurinya itu di lokasi, kita bisa pakai yang offline. Tapi juga ada kejuaraan yang menggunakan wasit jurinya yang tidak di lokasi kejuaraan gitu. Tapi mungkin sebagai contoh yang lagi kita siapkan juga, itu kita sedang mempersiapkan kejuaraan yang bisa levelnya wasit jurinya dari negara lain gitu. Nah itu mau nggak mau kan kita tidak bisa mendatangkan wasit juri dari negara lain masuk ke Indonesia. Jadi proses penilaiannya nanti akan dilakukan dari masing-masing negara. Nah, untuk yang proses dari masing-masing negara ini, konsep penilaiannya agak sedikit kita modifikasi. Jadi kita modifikasinya yang tadinya mungkin kalau ada istilah teknis kita menggunakan intranet gitu, tapi kalau misalnya nanti untuk yang dari masing-masing negara kita akan menggunakan internet penilaiannya. Jadi tiap negara cukup terhubung dengan ke internet, mereka harus mendownload aplikasi tertentu yang sudah kita siapkan gitu kan, dan itu bisa dilakukan untuk melakukan penilaian. Dan komunikasinya nanti akan dilakukan melalui media Zoom gitu, dan kita memang perlu ada
broadcastnya di live YouTube sama seperti yang saat ini yang di lokasi yang wasit jurinya. Elemen pendukung sepertinya masih seperti sama gitu dengan kejuaraan-kejuaraan offline. Cuman yang perlu lebih diperbanyak ataupun lebih diperbaiki itu komunikasi sih. Contact person itu sangat berpengaruh gitu kan. Jadi komunikasi antara panitia dengan wasit juri dengan peserta itu harus lebih terjalin dengan baik. Jadi dari contact person terutama itu yang harus kita tingkatkan untuk kejuaraan virtual gitu. Tapi kalau untuk kejuaraan di penyelenggaraan di kejuaraannya di hari hanya mungkin ada sedikit perbedaan. Kalau di gelanggang itu biasanya kita kan ada wasit juri, ada dewan, ada KP, dan biasanya ada tambahan satu operator yang mengoperasikan penilaian digitalnya. Tapi kalau untuk yang virtual ini ada tambahan, bentuknya ada satu lebih kayak broadcast operator gitu. Jadi karena memang kita konsepnya live YouTube, jadi perlu ada operator yang mengoperasikan aplikasi-aplikasi yang berpengaruh ke broadcast. Jadi kalau misalnya kita ada beberapa software yang kita gunakan gitu kan biar bisa menunjang. Jadi ada beberapa konsep broadcast yang perlu kita perbaiki, ada proses biar ini dilakukan biar kita tidak perlu melakukan proses editing di akhir post production lah, post setelah penyelenggaraan. Makanya perlu ada tambahan itu aja sih, operator broadcastnya yang bisa menjalankan kejuaraan ini biar lebih tampilannya lebih menarik. Jadi nggak cuman monoton, itu sih yang lebih kita utamakan sih. Paling perbedaannya di situ aja. Tapi sisanya sih panitia pendukung sama, nggak terlalu berbeda. Mungkin tambahannya lebih detail tadi di komunikasi sih yang harus diperbanyak sih. Kalau biayanya sebenarnya ini bisa dibilang 11-12 sih biaya antara offline sama online. Mungkin karena konsepnya kalau di offline kita perlu panitia yang lebih banyak gitu, tapi kalau misalnya di online ini, di virtual ini alatnya lebih banyak jadinya gitu. Jadi yang harus kita siapkan alatnya lebih banyak, nggak cuma sedikit juga gitu kan, dan ada beberapa alat tambahan yang harus kita siapkan buat online. Terus kalau dari sisi kepanitia wasit juri mungkin posisinya saat ini kita masih sama gitu kan, dan kalau yang konsepnya di wasit juri di masing-masing lokasi itu perlu ada tambahan device juga. Jadi tiap wasit juri itu perlu mempunyai 2 device gitu, satu laptop dan satu aplikasi Android yang mereka harus pegang gitu. Jadi alat itu ada sedikit modifikasi yang harus ditambahkan. Tapi kalau dari sisi yang lain sih sebetulnya ya mungkin ya venue mungkin bisa berbeda gitu kan, lebih venue-nya bisa lebih kecil, nggak perlu lebih besar. Dari sisi kepanitiaan juga yang panitia operasional mungkin bisa dikurangi, tapi ya tidak beda jauh sih sebenarnya. Kalaupun kita sekarang juga konsepnya tetap pakai medali, tetap pakai sertifikat. Jadi ya perbedaannya di situ sih. Alat digitalnya sih yang lebih banyak jatuhnya. Tapi mungkin kalau dari sisi perhitungan sih kalau secara panitiaan ya tidak terlalu jauh sih hasilnya. Ujung-ujungnya sih sama juga karena kita harus menyiapkan protokol kesehatan segala macam yang harus kita siapkan juga gitu. Harapan ke depan sih sebenarnya karena target utamanya event silat itu untuk digitalisasi, yang kita pengenin banget itu satu, kita masih ngelihat data kejuaraan pencak silat itu sepertinya agak kurang diinventarisir dengan baik gitu. Mungkin kalau mungkin ada yang sempat ngelihat juga gitu di kejuaraan dunia di 2018 gitu, kita salah satu sebagai providernya untuk World Champ yang di Singapura, kita sempat mengeluarkan istilahnya statistik dari pertandingan. Nah ini yang masih agak kurang menurut saya di pencak silat gitu, karena kalau kita benchmark dengan olahraga yang lain gitu kan, statistik yang ada itu udah variatif banget gitu loh, dari historinya mereka gitu kan,
kondisi pertandingan seperti apa gitu kan, sampai kedepannya mungkin bisa buat perkembangan mereka gitu kan. Dan ini yang harapan kita itu di pencaksilat itu bisa dibangun gitu. Makanya salah satu tujuan kita itu membuat sebuah sistem penilaian yang digital yang komprehensif dengan lain-lain. Itu tujuannya kita biar bisa mengumpulkan data sebenarnya, biar kita bisa merepresentasikan data dengan baik. Kalau waktu di World Champ statistik yang kita keluarkan itu ada berapa, ada match history, ada profile strengths, ada match statistik juga, dan ini bentuknya masih per pertandingan gitu, tapi udah ada history dari sebelumnya. Jadi harapannya semua data kejuaraan pencaksilat itu bisa terkumpul jadi satu gitu. Jadi kalau saya ingat dulu zaman-zaman dulu gitu, misalnya atlet-atlet yang lama itu mungkin yang record yang tersedia itu cuman di kejuaraan-kejuaraan besar yang bentuknya multi event gitu, tapi sedangkan kejuaraan-kejuaraan yang lain itu ya datanya masih bentuknya ada mungkin kalau dicari, tapi bentuknya manual, belum dikumpulin di satu tempat yang bisa diakses gitu. Kalau misalnya kita ngelihat di olahraga lain yang terutama yang udah lebih profesional, mereka dari semenjak mereka masuk ke dunia profesional udah ada recordnya, mereka ketemu siapa, historinya mereka udah berapa kali menang lawan siapa, terus sampai ke apa namanya, rekor-rekornya yang dipegang itu atlet siapa, misalnya paling banyak menjuarai atau apa. Nah itu di pencaksilat itu yang masih kurang sih, itu yang sebenarnya pengen kita incer buat diperbaiki gitu, biar jadi kita olahraga pencaksilat itu lebih modern dan mudah-mudahan juga bisa ngebantu pelatih juga sih, pengennya sih kalau kita bisa mengeluarkan data hasil pertandingan dengan komprehensif gitu. Misalnya seorang atlet gitu lebih banyak mendapatkan poin misalnya dari jatuhan ataupun dari tendangan ataupun dari yang lain gitu. Jadi ataupun di TGR juga kita bisa dapat data gerakan mana sih yang biasanya banyak dianggap salah oleh atlet, oleh juri gitu kan. Nah itu mungkin bisa ngebantu juga pelatih untuk perkembangan program latihan berikutnya sih. Intinya kita pengen membantu pencaksilat dari segi data gitu loh. Kita pengen data itu bisa jadi mungkin kayak sport science-nya buat pencaksilat, buat meningkatkan performa atlet. Cita-cita event silat sendiri gitu, kita pengen menyediakan fasilitas penilaian yang murah gitu. Ini sedang konsepnya lagi dibikin biar bisa dipakai di segala kejuaraan di negara manapun gitu kan, dengan konsep tapi memang yang kita bikin ini konsepnya melalui internet tanpa ini. Kalau mereka mau belajar gitu, kita akan sangat open gitu. Kalau misalnya ada yang mau mempelajari caranya membuat kejuaraan ataupun penilaiannya seperti apa, men-setupnya itu mudah-mudahan ada yang bisa membantu juga gitu, meneruskan, menyambungkan gitu loh cita-citanya event silat biar datanya terkumpul jadi satu sih. Itu sih kalau dari saya sih yang pengen banget dicapai gitu. Jadi kalaupun sekarang ini penilaian digital juga ada beberapa gitu, bukan menjadi sebuah apa ya istilahnya, bukan menjadi sebuah kompetitor. Kalau saya sih sebenarnya saya senang banget kalau misalnya emang banyak yang membangun sistem penilaian digital, tapi yang saya pengenkan itu datanya terintegrasi gitu antar sistem penilaian.